Puji nama Tuhan. Haleluya, itu adalah satu seruan di mana kita sama dengan mengatakan puji Tuhan. Sebab haleluya artinya puji Tuhan, artinya memuliakan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan melanjutkan firman Tuhan pada hari Minggu. Cuma kalau pada hari Minggu kita berbicara mengenai hari pencurahan Roh Kudus, dan untuk hari ini kita akan berbicara daripada apa saja yang menjadi lambang-lambang dari Roh Kudus. Dalam Alkitab ada begitu banyak pengertian di mana menggambarkan, mengkiaskan sebagai Roh Kudus. Yang pertama kita akan lihat yaitu Roh Kudus digambarkan sebagai air. Mari yang pertama kita lihat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Kita akan lihat ayat 37 sampai dengan ayat 39. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39. Dalam tema ini kita akan melihat seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada beberapa atau apa saja yang menjadi lambang dari Roh Kudus. Hari Minggu saya sudah sedikit juga menyampaikan tentang ayat-ayat ini. Tetapi untuk hari ini memang secara khusus kita membahas tentang apa saja yang menjadi lambang dari Roh Kudus. Yang pertama, Injil Yohanes 7, mari berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Dan saya mohon ketika kita membaca dengan suara yang agak keras, ya. Karena Tuhan sudah kasih kita suara, gunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mulai baca, dan kita baca dari perikop, sebab ini ada perikop di atas, yaitu air sumber hidup, ya. Kita mulai baca dari situ. 2, 3. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiknya ialah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Dipersilakan dulu. Hari ini kita akan berbicara, memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Roh Kudus dia diumpamakan, digambarkan seperti air. Hari Minggu kemarin, karena kita memang membaca daripada Kisah Rasul yang dikatakan pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan hinggap di atas mereka yang berdoa seperti lidah-lidah api atau nyala-nyala api yang bertebaran. Dan saya katakan pada hari Minggu adalah salah satu sifat, karakter atau gambaran daripada Roh Kudus adalah api. Tapi sekarang kalau saya mau tanya, apakah api itu Roh Kudus? Kan tidak. Tetapi Roh Kudus memang digambarkan sebagai api. Itu contoh yang saya bahas. Nanti kita bahas dulu ini, ya. Memang kita akan mau ke situ juga. Jadi yang pertama, bahwa Roh Kudus digambarkan sebagai air. Nah, kita akan berbicara dulu sebab begini. Kenapa dia dikiaskan contohnya dengan air? Karena dari kiasan itu akan kita lihat sifat air. Karena sifat air itu adalah juga menggambarkan sifat Roh Kudus. Itu maksudnya. Makanya dia digambarkan. Nanti kita akan lihat.
Sifat daripada air, yaitu adalah juga merupakan sifat daripada Roh Kudus. Nah, Alkitab berkata tadi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu ayatnya yang ke-37. Lalu ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu Yesus berkata, pada saat ini di ayat ini, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Artinya peristiwa Kisah Rasul 2 belum terjadi. Tetapi Yesus sudah katakan lebih dulu bahwa kalau kamu menerima Roh Kudus, dia seperti air. Nah, sifat daripada air yaitu pertama memberikan kepuasan. Orang kalau sudah haus, bahkan ada beberapa orang berkata begini, lebih baik nahan lapar asal jangan tahan haus. Ya. Tapi sebetulnya sama juga. Memang ada orang yang bisa tahan lapar terus-terus, kan juga tidak. Tapi kan saking orang membutuhkan air sehingga sampai keluarlah istilah lebih baik tahan lapar asal jangan tahan haus. Ya. Kenapa? Karena salah satu sifat air yaitu memberikan kepuasan. Makanya ketika orang haus dan ketika dia mulai minum dan terus minum sampai dia merasakan puas, begitu dia selesai minum, lega. Dan dia sepertinya nggak menginginkan lagi apa-apa. Yang penting dahaganya, rasa hausnya sudah dipenuhi. Nah, Roh Kudus itu digambarkan seperti itu. Bagi orang yang merindukan Roh Kudus itu sama dengan orang merindukan air untuk memberikan kepuasan, memenuhi dahaga hausnya. Sebab itu selalu saya berdoa begini, Tuhan berikan kepada jemaat selalu ada rasa haus dan lapar. Haus akan firman, lapar akan firman, haus akan Roh Kudus, lapar akan Roh Kudus. Supaya mereka apa? Supaya jemaat dipuaskan. Karena saya percaya bahwa seperti Alkitab ini berkata bahwa fungsi daripada air yang juga adalah gambaran dari Roh Kudus memberikan kepuasan. Orang kalau sudah merasa dipenuhi dengan roh, sudah merasa lawatan roh, dia ada kepuasan. Nanti banyak hal yang kita akan bahas hari ini karena kita akan membahas tentang gambaran, kiasan apa saja yang digambarkan seperti Roh Kudus. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu air. Tadi saya katakan bahwa air itu salah satu dari beberapa sifatnya yaitu mendatangkan kepuasan. Yang berikut juga, air itu fungsinya apa? Membersihkan. Roh Kudus itu ketika dia masuk dalam kehidupan kita, maka fungsi Roh Kudus itu dia akan membersihkan kehidupan kita dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala cara hidup kita yang tidak baik. Maka ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka hidup kita akan berubah. Kenapa? Roh Kudus akan membersihkan segala hal-hal, sikap kita, perkataan, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus sanggup membersihkan. Kenapa? Sifat Roh Kudus itu adalah seperti air. Dan lagi-lagi saya harus tekankan, air bukan Roh Kudus, tapi air adalah gambaran Roh Kudus. Sama dengan minyak yang selalu saya tekankan ini. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang menganggap bahwa minyak itu adalah Roh Kudus. Itu persoalannya. Makanya terus saya ulang-ulang ini. Saya ingin tanamkan betul-betul kepada jemaat supaya jemaat tahu membedakan. Ya, saudara. Nanti saya akan bahas sebentar itu. Jadi yang kedua, sifat daripada air yaitu untuk membersihkan. Dia memberikan kepuasan kalau kita minum, sebab Roh Kudus itu memang kita harus terima. Seperti air kita minum, kita terima. Masuk dia dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga itu seperti air. Artinya apa? Kita izinkan seperti barang. Biar barang kita mau bersihkan, pakai air mau dicuci. Kalau dia nggak rela misalnya barang itu bisa protes, saya nggak mau. Ya nggak bisa. Sama dengan Roh Kudus.
Kalau kita mau dibersihkan oleh Roh Kudus, kita harus izinkan dia. Kita harus izinkan dia datang dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhan, biarlah melalui Roh-Mu melawat, menjamah saya, dan terus membersihkan kehidupan saya yang kotor ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita yang kotor ini dibersihkan. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Karena sifat daripada Roh Kudus itu adalah dia seperti air. Tapi air itu bukan Roh Kudus, hanya sebagai lambang daripada Roh Kudus. Sifat daripada Roh Kudus seperti air yang membersihkan dan memuaskan dahaga kita, rasa haus kita. Itu adalah Roh Kudus. Nah, yang berikut saya tidak akan satu ayat lagi saya tambahkan dulu. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bagian di atas tadi bahwa dia katakan mencurahkan air atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Ingat, dalam Alkitab, hati kita itu diibaratkan seperti tanah. Makanya ada contoh dalam firman Tuhan. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Karena hati kita gambaran daripada tanah. Dan dalam ayat ini, tanah kita diumpamakan seperti tanah hati yang kering. Maka firman Allah berkata bahwa Roh Kudus katanya itu Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya itu dalam apa? Dalam hati kita yang kering. Begini, seringkali dalam pengiringan kita akan Tuhan sebagai manusia, seringkali banyak juga yang berkata, kayaknya ini Tuhan, saya ada kejenuhan. Apalagi menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, membuat orang seperti ada rasa jenuh, sehingga lama-lama hatinya menjadi kering. Tidak rindu lagi akan Tuhan, tidak haus lagi beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman. Sudah kering hatinya. Dan menurut ayat ini, bahwa hati yang kering, bahwa dia membutuhkan curahan Roh Kudus. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa sifat daripada Roh Kudus itu bagaikan air. Yang bagaimana tanah yang gersang itu dia membasahi tanah yang gersang. Dia menyirami tanah yang gersang. Supaya tanah yang gersang, tanah yang tandus itu menjadi tanah yang basah. Dan Roh Kudus itu dia akan membasahi tanah hati kita. Kalau dalam situasi yang mulai kering. Kering kenapa? Banyak pergumulan. Kering kenapa? Banyak persoalan. Kering kenapa? Jauh dari Tuhan. Orang jauh dari Tuhan ada rasa kering dia sekarang. Ada rasa kering kalau dia jauh dari Tuhan. Makanya saya selalu berkata-kata bahwa hati-hati kalau kita jauh dari Tuhan. Karena kita akan merasa kering, saudara. Terus yang berikut. Walaupun ini sudah kita bahas pada hari Minggu, tapi karena ini adalah sifat, saya akan harus baca. Injil Matius pasal yang ketiga ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan Roh Kudus dan dengan api. Di Kisah Rasul 2 yang sudah kita baca kemarin, minggu kemarin, di situ menceritakan pasalnya yang ketiga, bahwa ketika mereka berdoa, maka mereka melihat seperti ada lidah-lidah nyala-nyala api bertebaran. Karena itu yang saya katakan bahwa api itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau berbicara dulu mengenai apa api. Apa sifat daripada api? Sifat daripada api yang semua orang tahu, yaitu apa? Panas. Api itu jangankan kita pegang, dekat-dekat api aja apa sudah panas, apalagi apinya dipegang. Ya. Sifat yang paling umum dari api yang semua tahu itu adalah panas. Dan hari Minggu, ya puji Tuhan saya sudah contohkan karena memang kita membahas Kisah Rasul. Dan saya sudah contohkan itu, saudara.
pada hari Minggu kemarin. Bagaimana kalau kita yang sudah mengalami dan merasakan curahan Roh Kudus, dan pada saat kita berdoa, dan apalagi memang orang yang kita doakan, orang itu sedang diganggu oleh pekerjaan kuasa iblis, maka ketika kita mendoakan, bukan orang itu yang merasakan dia panas, tetapi iblis yang ada dalam orang itu yang merasakan bahwa dia kepanasan. Ya. Saudara-saudara, saya juga saudara, ya artinya begini. Selain memang itu ada dalam firman Tuhan, tetapi itu juga menjadi pengalaman yang pernah saya alami. Dan saya dengar dengan kuping saya, bukan kuping orang yang dengar. Kenapa? Karena ada di depan saya. Saya dengar dengan kuping saya sendiri. Orang yang saya sedang doakan. Ya. Bukan kata orang, bukan kena kesaksian si pendeta A, pendeta B. Tidak. Itu saya alami. Ya. Itu saya alami. Kalau aja apa orang itu nggak malu untuk saya panggil satu saat untuk ngomong, tapi mungkin dia panggil dia malu, saudara. Saudara, pada saat saya berdoa, memang waktu saya ditelepon nggak dikasih tahu dulu, cuma dibilang sakit lagi. Saya pikir dia sakit biasa, tapi memang seperti itu kalau kita berpergian, apalagi mau plan, mesti berdoa dulu. Nah, seperti itu saya ketemu setan, saudara, nggak repot. Ya. Waktu saya datang, waktu saya lihat, kenapa dia ditahan-tahan bahasa dah. Kalau sakit begini sakit lain, kalau dia sedang dia merontak-rontak. Nah, begitu saya masuk, dia nengok saya. Waktu dia nengok saya, wah, kayaknya udah lain nih orang. Lihat dia punya aura muka udah nggak kayak, sudah bukan apa muka orang itu. Saya kenal setiap orang. Ya, karena saya udah lama kenal orang, jadi kan udah tahu dia wah ini udah lain. Ya, begitu dia lihat saya peluk dia, saya foto, wah ini udah lain. Nah, wow, dia begitu dia lihat saya mungkin, wah, dia mulai begini, dia kayak curi-curi, terus tiba-tiba begini dia, saya tengok terus. Terus kata suaminya, pendeta ini udah dari tadi gini, ya kayaknya ada sedikit gangguan, maksudnya dia tidak kasih, wah saya udah mengerti bahasanya, ya ada gangguan. Ya udah, kita mau berdoa. Yang pertama, saya pikir ya hanya cukup berdoa saja dia pergi, tapi ternyata ini lain, ini orang, ini yang nunggang di orang ini lain, saudara. Ya, rupanya ibaratnya kan kalau iblis itu kan ada pemerintahan, ya. Ini udah apa namanya ini? Kalau orang Minahasa bilang ini DP tonasnya, ketuanya kali ini, ya. Waktu saya datang, saudara, dia lihat terus saya mulai, mari kita nyanyi. Waktu saya berdoa, dia, yaitu saudara, makanya di Alkitab bilang di Efesus, tipu muslihat. Itu hati-hati. Tipu muslihat. Pada waktu saya bilang, dia sudah pura-pura udah kayak sudah ini. Udah kayak meme. Seolah-olah dia udah pergi. Tapi saya bilang enggak. Dia kalau pergi pasti dia merontak dia. Saya mulai nyanyi. Habisnya saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai menyembah Tuhan sampai saya merasa hadirat Allah memenuhi saya. Saya terus saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba seperti kisah Rasul, Roh memberikan bahasa-bahasa lain yang kita sebut dengan bahasa roh. Terus saya baca. Ketika saya mulai merasa Tuhan mulai menjamah, Tuhan mulai melawan, mulailah saya mulai tengking dia. Saya pegang kepalanya dan kalau kita berhadapan dengan itu jangan tutup mata. Tiba-tiba dia tonjok kita, saudara. Jadi harus buka mata. Jadi waktu itu saya tidak tutup mata, tapi sambil saya tengking dia. Malam belum, saudara, dia seperti belum merasakan apa-apa. Terus saya mulai teriak, dalam nama Yesus saya teriak, sampai suara saya jadi farau, saudara. Karena ini mau berperang ini. Dalam nama Yesus saya mulai berteriak, saudara. Saudara, lama-lama dia mulai teriak. Panas, wah saya udah. Dalam hati saya pura-pura rupanya kamu tadi. Wah, saya hajar terus dia. Dalam nama Yesus, saya terus berteriak dia, panas. Saya mau pergi. Oh tidak, karena dia ngomong saya mau pergi. Saya lagi pergi dalam nama Yesus. Pergi, saya mau pergi. Oh, saya pikir, kamu pura-pura lagi. Saya tanya terus dalam terus. Lalu teriak dia kencang, saya mau pergi. Wah, tiba-tiba dia jadi lemes, saudara. Tapi udah lama itu, sampai saya udah keringat saya, saudara ya. Sampai lama-lama dia ini, saudara. Ya, setelah tunggu sedikit mungkin dia lagi bulu mini, saudara. Jadi memang disitulah saya tahu bahwa ini memang pekerjaan iblis. Begitu selesai, saudara, sudah mulai sudah
sadar total, artinya dia sudah tidak dalam kendali iblis. Nah, dia mulai buka matanya. Waktu dia buka matanya, saya udah duduk di situ. Suami dia lihat saya. Oh, ada Bapak Pendeta. Dia tahu, oh ya, berarti dia nggak tahu yang tadi. Ya, dia memang betul-betul dibawa kendali ini, saudara. Ya, seperti itu. Jadi, apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Roh Kudus itu seperti api, itu benar adanya. Dan sifat Roh Kudus itu, saya katakan daripada api itu adalah panas. Dia membakar, saudara. Ya. Dan saya katakan hari Minggu, yaitu pada bab di dalam Efesus 6, bagaimana senjata kita berhadapan dengan kuasa iblis. Di situ dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu yang dicatat, yaitu pedang roh. Pedang roh. Roh Kudus itu juga, itu seperti pedang. Fungsi daripada pedang itu apa, saudara? Itu membabat habis. Pedang, potong, saudara. Ya. Kalau dulu kalau berperang belum pakai senjata, belum pakai pedang sama tombak. Pedang dia seperti pedang yang menebas, saudara. Jadi kalau kita berdoa dan kita merasa ada Roh Kudus, terus kita sedang melawan kuasa iblis, saudara, kita sedang seperti orang yang sedang membawa pedang berhadapan dengan dia. Karena saya selalu katakan, berhadapan dengan iblis jangan tangan kosong. Kita yang babak belur. Dan saya bilang hari Minggu, iblis itu tidak berkuasa, tapi dia ada kuasa. Kalau dia tidak ada kuasa, itu Adam dan Hawa nggak terpengaruh. Nah, iya, dia ada kuasa. Ada kuasa mempengaruhi, ada juga ada kekuatan, sebab dia bisa merontak, saudara. Ya. Yang saya sebut tadi, itu sampai ditahan sama suaminya karena dia merontak. Kenapa? Ada kekuatan dia, saudara. Dia ditahan, tapi sambil dia ditahan, saya terus tengking dalam nama Yesus, saudara. Sampai betul-betul dia bilang, saya mau pergi. Saya nggak percaya karena saya ingat firman Tuhan, tipu muslihat dia. Saya terus sampai betul-betul dia pergi. Seketika dia lemes begini, sudah betul-betul dia udah pergi itu, saudara. Nah, jadi Roh Kudus itu seperti api. Nah, kita lihat lagi firman Tuhan yang berikut. Saya sudah jelaskan juga ini pada hari Minggu, tapi karena ini memang saya harus lebih menjelaskan lagi, memperdalam lagi. Yang ketiga, Roh Kudus itu digambarkan seperti angin atau nafas. Nah, kalau di Kisah Rasul sudah kita baca, tapi kita baca di yang hari Minggu kan kita sudah baca. Seperti tiupan angin kan, pada waktu Roh itu turun, ada seperti tiupan angin. Ya. Kenapa murid-murid dan firman Allah berkata tiupan angin? Karena mereka rasa. Karena saya katakan, angin itu nggak bisa kita lihat. Saudara pergi keluar, kalau saudara katakan, oh ini lagi ada angin ya, itu karena saudara lihat itu pohon lagi dia gerak. Kalau saudara nggak lihat pohon gerak, saudara nggak lihat angin. Kita seolah-olah seperti kita melihat angin, karena kita lihat pohon itu bergerak. Oh ada angin. Kalau nggak, kita nggak tahu ada angin. Kecuali misalnya di satu tempat kita waduh kayak angin kencang, kita ini ada angin, karena kita rasa. Angin itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Roh Kudus itu secara mata lahiriah tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Itu yang saya menjelaskan di sini. Terus kalau juga ada yang bilang, sebab Roh Kudus itu seperti angin, saya juga balikin. Apakah angin itu Roh Kudus? Ya tidaklah. Tapi Roh Kudus itu seperti angin. Tapi Roh Kudus itu bukan angin. Nanti besok saudara keluar ada angin. Wah Roh Kudusnya lagi datang, Roh Kudus. Ya bingung itu saudara. Atau nanti selesai ibadah pas keluar saudara lihat itu pohon-pohon goyang-goyang kencang. Terus tiba-tiba saudara kayak ada angin. Wah Roh Kudus datang ini. Bukan begitu. Maka inilah yang seringkali tersesat banyak orang. Karena selalu menganggap minyak itu Roh Kudus. Saya nggak bosan-bosan ini ingatkan terus. Kenapa? Sudah terlalu banyak orang percaya bahwa minyak itu adalah Roh Kudus. Itu persoalannya. Doktrin pengajaran kita tidak seperti itu. Yeskel 37 ayat 9 dan 10.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saya bacakan saja terus sebab ini satu perikop. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kepada Yeskel ya, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Ya, kita perhatikan, tulang-tulang menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku yang dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga engkau hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Jadi begini, pasal 37 ini nanti saudara baca di rumah saja, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Ini bagaimana Tuhan seperti memberikan suatu nubuat kepada Nabi Yehezkiel. Dan Yehezkiel melihat orang Israel ini seperti tulang-tulang yang sudah kering, yang nggak ada lagi kehidupan. Lalu Tuhan berfirman bahwa nanti akan ada angin yang akan bertiup, nafas akan bertiup, dan itu nafas nanti akan masuk kepada tulang-tulang yang kering ini. Dan ketika tulang-tulang ini mengalami tiupan angin, maka tulang-tulang ini dia dengan sendiri dia bangkit pelan-pelan, dan tiba-tiba dia bernafas kembali. Ini adalah bukan berarti memang benar-benar tulang, tidak saudara. Ini adalah gambaran rohani. Orang Israel secara rohani mereka seperti tulang-tulang. Itu maksud ayat ini. Ya. Dan itulah pandangan rohani yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dia melihat orang Israel, tapi di dalam ayat firman Tuhan katakan tadi, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu akan hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi Tuhan akan meniupkan rohnya. Saya sudah katakan bahwa kata roh itu datang dari kata pneuma. Pneuma itu secara harafiah artinya nafas atau angin. Ya, sekali lagi, kata roh itu datang dari kata pneuma. Kata pneuma artinya nafas atau angin. Makanya saudara, seperti yang saya katakan, Roh Kudus kita tidak pernah lihat, tapi kita rasa. Orang yang mengalami dia dijamah di laut oleh Roh Kudus, dia nggak lihat Roh Kudus tapi dia rasa dalam hidupnya ada Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi, pada waktu saya mendoakan orang yang dirasuk setan ini, saya rasa Roh Kudus sudah mulai mengurapi saya. Saya rasa saya ada sesuatu yang berbeda. Ya, kita harus peka dengan lawatan Tuhan. Waktu sudah zaman Yuda, pada waktu itu saya mulai itu yang saya mulai tengking dia, saudara. Pada waktu saya mulai tengking, dia udah mulai. Karena saya rasa bahwa api sorga, api dari Tuhan udah turun. Wah, dalam hati saya mulai awas kamu, saudara. Begitu saya tengking, betul saudara, dia teriak, saudara. Dia teriak, dia rasa panas, saudara. Makanya saya bilang, iblis saja tahu itu Roh Kudus. Ya, saudara. Iblis tahu, makanya dia teriak. Kalau dia nggak tahu, nggak teriak, saudara. Dia tahu, ini Roh Kudus. Dia tahu, kenapa? Dia rasa, lain ini. Ada kekuatan yang lain ini, saudara. Ya. Ada kekuatan yang lain. Jadi, nafas atau angin itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Nah, di Kisah Rasul yang sudah kita baca pada hari Minggu, di sana firman Tuhan katakan begini, ayat 2. Kisah Rasul 2 ayat 2.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, makanya bilang seperti tiupan angin, karena bukan angin, tapi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan seterusnya. Mereka merasakan ada tiupan angin yang datang. Dan saya mau katakan, itu bukan angin seperti angin yang ada di luar sana, tapi itu adalah hembusan daripada Roh Kudus dari tempat maha tinggi. Dia dihembuskan di kota Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem, di mana mereka berkumpul di ruang atas, dan mereka rasakan tiupan angin itu, saudara. Sehingga ada terjadi seperti ada goncang di sana, saudara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan lihat dalam kitab Keluaran 30. Kita akan lihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-30. Ayat 22, ya agak panjang lagi ini, tapi memang ini harus dibaca karena satu perikop. Keluaran pasalnya yang ke-30 ayat 22 sampai 33. Keluaran 30 mulai ayat 22, mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuknya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi begini, ini kitab Keluaran pasalnya yang ke-30 yang kita baca, yang sudah saya baca. Ini menjelaskan pada perjanjian lama tentang fungsi daripada minyak. Karena banyak orang cuma ngomong-ngomong minyak urapan, tapi nggak tahu fungsinya. Dan ini dipakai di perjanjian lama, ya. Sekali lagi, ini dipakai di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, Roh Kudus itu belum dicurahkan. Jadi setiap ada yang dilantik, imam, raja, banyak contoh dalam Alkitab seperti Daud. Daud itu berapa kali yang dilantik, diurapi dengan minyak, ya. Terus saya sudah katakan bahwa minyak itu adalah fungsinya untuk mengurapi, melantik, baik sebagai imam, sebagai pelayan-pelayan di rumah Tuhan, diurapi dengan minyak, ya. Nah, ini kan pasti yang orang tanya, supaya orang nggak keliru dan nggak ikut-ikutan. Apa sih fungsi minyak perjanjian lama, sehingga orang yang bertugas dalam pelayanan dan orang yang dilantik untuk satu jabatan penting seperti raja, imam, dan lain-lain yang terlibat dalam pelayanan, kenapa harus diurapi dengan minyak? Karena orang yang dilantik, orang yang diutus
Orang yang seperti yang saya katakan tadi menjabat suatu jabatan penting, dia memang harus diurapi. Karena pada waktu dia dilantik sebagai tanda bahwa si orang itu, si oknum itu, contohnya Daud, tanda dia sudah menjadi sah bahwa dia disertai dengan pengurapan minyak. Karena pada zaman dulu pengurapan minyak itu seperti ketika orang diurapi, ada kuasa ilahi yang menyertai orang itu. Daud jadi urapi. Iya, kenapa? Karena supaya Daud itu merasakan kuasa ilahi melalui pengurapan minyak. Makanya pengurapan pada waktu itu tidak sembarang orang. Tidak sembarang, saudara. Tidak seperti yang diheboh-hebohkan di sana sini. Minyak itu sembarang. Perjanjian memang gak sembarang. Saudara pikir kalau saudara hidup di perjanjian lama pada waktu itu, saudara tiba-tiba datang kepada imam, tolong, ini saya guna minyak. Tidak sembarang. Tidak sembarang penggunaan, saudara. Kan kita sudah baca. Hanya orang-orang yang dikhususkan. Karena memang penggunaan minyak itu tidak sembarang. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang di luar sana. Ya. Yang dengan mudah, dengan gampang. Oh, ini bawa, ini bawa. Di radio Pelita Kasih itu pernah dibahas itu panjang lebar. Dan bukan saya yang berkata, tapi itu para narasumber di RPK yang mengatakan itu sudah tidak beda jauh dengan jimat. Itu dibahas di RPK. Saya bisa pertanggungjawabkan itu sudah di RPK, banyak dibahas tuh. Narasumber dan banyak yang berkecimpung itu mengatakan, waduh. Kenapa, saudara? Karena orang sudah merasa dengan membawa minyak itu sudah percaya Bapak itu adalah Roh Kudus. Ini yang keliru. Di perjanjian lama saja itu penggunaannya itu juga tidak sembarang, walaupun itu digunakan. Karena memang minyak itu memang pada waktu perjanjian memang digunakan. Nggak salah itu memang. Tetapi penggunaannya tidak sembarang. Tidak siapa saja yang datang, mau pengen minyak, mau disiram. Bukan begitu. Nggak belajar sih tentang pengertian dan fungsi minyak. Jadi orang cuma latah. Itu yang bahaya. Makanya saya tidak mau jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang latah, ikut-ikutan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan menjadi jemaat yang latah, ikut-ikutan. Sampai juga ada yang bilang naik turun surga, terus orang mau percaya saja. Sampai hari ini saya nggak percaya yang begitu. Karena saya tahu firman Tuhan. Surga itu bukan tempat mainan kita, saudara. Yang seenaknya kita naik, seenaknya kita turun. Bukan begitu, saudara. Bukan itu yang saya yakin dalam firman Tuhan. Musa yang begitu saleh kata Alkitab, yang begitu mungkin kita katakan luar biasa dipakai Tuhan, hanya melihat punggungnya saja Musa itu, saudara. Cahaya saja, waduh, saudara. Kenapa dahsyat itu Tuhan? Itu Paulus tuh cuma lihat cahaya sampai buta. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kekudusan Allah itu Tuhan tidak bisa dipandang dengan mata telanjang kita ini, saudara. Dan kehadiran Allah itu seperti api. Makanya pada waktu Musa terbakarlah semak duri. Karena apa? Sifat Allah itu seperti api. Kehadiran Allah tidak sembarang. Nah, jadi balik lagi kita ke minyak. Saya harus menempatkan porsi minyak ini di tempat yang benar. Jadi penggunaan minyak urapan di perjanjian lama itu memang benar adanya. Tetapi juga di perjanjian lama tidak sembarang menggunakannya. Tidak sembarang. Ada orang-orang yang memang ditentukan untuk, seperti Daud misalnya, dia dilantik. Memang betul, saudara. Dia diurapi pakai minyak. Sebab apa? Itu menandakan bahwa Daud, dia sudah menerima kekuasaan ilahi melalui lambang minyak itu tadi. Makanya saya katakan,
Minyak itu lambang dari Roh Kudus. Tetapi minyak itu bukanlah Roh Kudus. Air itu lambang daripada Roh Kudus. Kita sudah baca di Injil Yohanes. Tapi air itu bukan Roh Kudus, hanya lambang. Hanya diumpamakan. Seperti kita. Hati kita diumpamakan seperti apa kata Alkitab? Seperti tanah. Itu Tuhan yang bilang loh. Seperti tanah. Diumpamakan seperti tanah. Tapi kalau saya tanya, saudara punya hati tanah ya? Saudara pasti tersinggung. Karena bukan. Tapi dilambangkan seperti tanah. Sifat tanah. Karena ternyata di sifat tanah yang Tuhan contohkan ada 4. Tanah yang keras di pinggir jalan. Tanah yang ada banyak batu, kan banyak begitu, tanah berbatu-batu. Ya. Di tempatnya Pak Jerry, di samping rumahnya ada lahan kosong. Tapi lahan kosong itu banyak batu-batunya, kalau dicampur banyak batu. Nah, itu contohnya. Itu tanah berbatu-batu namanya. Baru ada namanya tanah bersemak duri. Tanah tapi banyak semak duri. Jadi kalau ada tanaman di situ dihimpit sama semak duri, susah juga. Tapi tanah keempat digambarkan Tuhan seperti apa? Seperti tanah yang subur. Apa itu? Ya hati kita. Hati kita maksudnya jangan keras seperti tanah, kan begitu gambarannya. Jangan ada kerikil-kerikil, kerikil kebencian, kerikil iri hati, kerikil apalagi saudara. Jangan ada di hati kita, itu maksud Tuhan. Karena tidak akan membuat tanaman firman itu bertumbuh. Kenapa? Karena dihimpit oleh kepahitan, iri hati, kebencian dan seterusnya. Nggak boleh ada kerikil-kerikil itu. Itu maksud Tuhan. Dan juga apa saudara? Dihimpit oleh semak duri. Semak duri itu kata Alkitab berbicara apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nggak boleh juga ada. Banyak orang dengar firman Tuhan. Waktu di tempat ibadah, amin, haleluya, amin, haleluya. Balik lagi, haleluya, amin, haleluya, amin. Tapi pulang rumah saudara, khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Terhimpit itu firman Tuhan. Itu maksud Tuhan. Makanya Tuhan katakan, biarlah kita memiliki hati seperti tanah yang keempat. Yaitu tanah yang subur. Tanam apa saja tumbuh. Tanam apa saja tumbuh. Maksudnya firman Tuhan ditanam tumbuh. Firman Tuhan ditanam tumbuh. Kenapa? Tanahnya subur. Tanahnya gembur, lembut. Makanya sih itu maksud firman Tuhan. Nah sama dengan Roh Kudus. Dia diumpamakan, digambarkan seperti minyak. Dan saya percaya, biarlah kita orang yang selalu dan terus mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan terus melihat bahwa firman Tuhan ini betul-betul memberikan kita pengertian. Oh, ternyata seperti itu ya. Ya. Kalau mungkin dulu sempat ikut-ikutan sama orang, oh bawa ini minyak, bawa ke rumah, ini supaya ini saudara. Jangan. Dan saya mengalami penuh Roh Kudus, saya mau katakan dari tempat ini, tidak menggunakan minyak. Pada waktu saya dibaptis dengan Roh Kudus, saya tidak dibaptis pakai minyak. Tapi saya rasa kuasa Allah seperti janji firman Allah. Kamu akan dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Kita akan alami itu saudara. Pada waktu doa 10 hari kalau saya tidak salah 3 tahun yang lalu, waktu sebelum pandemi itu, 2019. Banyak sekali jemaat yang penuh Roh Kudus waktu kita berdoa waktu itu. Ya. Banyak sekali. Ya. Karena memang waktu itu banyak yang ikut doa. Banyak sekali waktu puncak hari Pentakosta, saya buat altar call jemaat maju. Banyak sekali jemaat yang penuh Roh Kudus. Banyak sekali jemaat yang berbahasa-bahasa seperti di Alkitab bilang berbahasa-bahasa. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada berapa yang sampai dia terjatuh karena lawatan Tuhan, hadirat Allah yang luar biasa. Kan kebetulan waktu itu ada Pak Jerry juga yang ikut terlibat untuk kita mendoakan mereka. Banyak sekali jemaat yang merasakan lawatan Tuhan. Banyak sekali sudah. Hadirat Allah tercurah luar biasa hari itu, waktu itu. Ya, jemaat banyak yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan pada waktu itu, saudara pasti tahu, tidak ada yang pakai minyak. Kenapa?
Karena di Kisah Rasul itu yang kita pegang. Roh Kudus sudah dicurahkan. Makanya kalau untuk hari-hari ini ada pelantikan pendeta, ada pelantikan pelayan Tuhan, sudah tidak pakai minyak seperti perjanjian lama. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau perjanjian lama, harus. Ya, kalau pendeta, kalau dulu imam, ya harus siram, diurapi pakai minyak. Karena memang begitu ajaran firman Tuhan di perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sebab itu siapapun berhak menerima urapan kuasa Roh Kudus itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.